Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana Yuliatin, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai Delima Etika. Di sini saya akan mewawancarai Bu Eni Kuslini dari SDN Himbe, Kecamatan Murah, Kabupaten Kediri. Mari kita lanjutkan wawancara dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Alhamdulillah. Ya. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait tentang dilema etika dan rujukan moral. Apakah Bu Eni sudah siap? Insya Allah siap. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu seperti apa ya, Bu? Ya. Mengenai dilema etika dan rujukan moral, Bu Ivana, untuk rujukan moral itu jelas perbedaannya bahwa di situ permasalahan adalah salah satu benar dan yang satunya salah. Kemudian kalau yang menimbulkan dilema etika itu apabila yang kita pilih kedua-duanya itu benar, seperti itu secara singkatnya. Selama ini bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai jabatan? Untuk yang sama-sama benar atau yang menimbulkan dilema etika itu, kita harus yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut, apakah termasuk pada dilema etika ataukah rujukan moral. Kalau masuk dalam dilema etika itu nanti akan kita prioritas mana yang lebih penting, mana yang lebih benar, dan mana yang berpengaruh positif lebih banyak, seperti itu. Kalau rujukan moral kan kita mudah mengidentifikasinya, kemudian mengambil tindakan agar rujukan moral tersebut tidak menyebar luas, seperti itu. Mengidentifikasi dulu Ya, gitu. mengidentifikasi permasalahan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau misalkan permasalahan tersebut ditimbulkan oleh dua pihak, misalkan atau lebih, kita panggil pihak-pihak tersebut, ya. Kemudian bisa bersamaan maupun satu persatu kita ambil informasi dari yang memiliki permasalahan. Setelah itu kita identifikasi permasalahannya, kemudian setelah ditemukan kita kumpulkan bersama-sama, kita pecahkan bersama secara musyawarah agar tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu ya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika untuk pemecahan masalah secara efektifnya yaitu tadi secara berdialog atau musyawarah mufakat yang terdiri dari beberapa pihak yang menimbulkan dilema etika tersebut. Kita musyawarahkan, kemudian kalau itu menimbulkan kasus yang jelek, itu nanti kita memberikan bimbingan secara komprehensif agar tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak. Lalu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terjadi di SDN Berbin dalam kasus dilema etika itu adalah misalkan ada salah satu pihak yang menginginkan pendapatnya itu selalu didahulukan untuk dipenuhi. Nah, tapi karena kami sebagai pimpinan harus itu tadi mengidentifikasi mana yang perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan atau dipecahkan, seperti itu. Karena tetap musyawarah mufakat. Tetap ada musyawarah. Ya, dari semua warga sekolah. Apakah Ibu mempunyai sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Itu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki
sebuah jadwal untuk penyelesaiannya. Nah, dari situ bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu ingin jalankan? Untuk masalah dilema etika itu kan tidak setiap saat ada ya. Adanya itu mungkin hanya beberapa waktu atau tidak terduga mungkin. Kalau mungkin itu terjadi secara tidak terduga, ya otomatis secepatnya kita selesaikan ya, dengan langkah-langkah yang seperti tadi, identifikasi terlebih dahulu, kemudian memanggil beberapa pihak yang terkait yang menimbulkan masalah tersebut, kemudian kita musyawarahkan, kita pecahkan bersama-sama dengan musyawarah mufakat, tidak memberatkan salah satu pihak seperti itu, dan tetap prioritas itu yang nomor satu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau seseorang, kalau faktor jelas ada, yaitu kekeluargaan di antara semua warga sekolah. Jadi kerjasama, kemudian saling membantu antara warga sekolah. Siapa tahu warga sekolah ya, tidak hanya kepala sekolah dan guru, tetapi seluruh wali murid, siswa, komite, dan masyarakat sekitar itu harus bekerja sama di dalam rangka menyelesaikan dilema etika yang muncul di SDN Blimbing seperti itu. Jadi tidak ada faktor-faktor tertentu ya, faktornya ya satu, itu saling kerjasama. Jadi semuanya kerjasama secara ikhlas untuk menghindari adanya dilema-dilema yang mungkin menimbulkan kerugian di SDN ini seperti itu, Bu Ivana. Harus ada kerjasama ya, harus ada kerjasama ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pimpinan sekolah, pengambilan keputusan apapun itu seperti tadi harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian yang pertama harus didasari dengan prioritas kepentingan yang mendukung apa tujuan dari sekolah SDN Blimbing tersebut dapat tercapai, tidak merugikan semua pihak ya. Pokoknya semua permasalahan yang mendukung itu yang harus didahulukan, tidak merugikan salah satu pihak, dan komunikasi itu yang baik terhadap semua lembaga yang ada di SDN Blimbing itu harus dipererat, ya, agar masalah itu tidak lambat diselesaikan. Tidak bertele-tele lah seperti itu, harus segera dapat diselesaikan dengan baik. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang di sore hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Dan semoga Ibu ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas. Terima kasih banyak Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ivana, ini juga menambah pengetahuan bagi saya. Semoga nanti bisa dipraktekkan di SD kita. Amin. Juga bermanfaat ya. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana Yuliatin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Branggan, Kecamatan Burah, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai Ibu Rusmiati, SPD dari SDN Branggan, Kecamatan Burah, Kabupaten Kediri. Mari kita saksikan wawancara saya dengan Bu Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini kita diberi sehat semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait tentang dilema etika dan rujukan moral. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah saya sudah siap.
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, itu seperti apa ya Bu? Saya sebagai seorang kepala sekolah di suatu lembaga tentu saja setiap hari itu banyak menghadapi kasus-kasus ya Bu Ivana ya. Sebagaimana yang Ibu Ivana pertanyakan yang berkaitan dengan tema etika maupun rujukan moral. Di sini kalau dilema etika itu bisa dikatakan suatu kasus di mana keputusannya itu keduanya benar melawan yang benar. Sebaliknya untuk yang rujukan moral tentu pasti itu benar melawan salah. Nah, yang salah satu kasus dilema etika di mana keduanya itu benar melawan benar secara moral, tetapi dalam pengambilan keputusan ada yang bertentangan, mungkin seperti itu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kejebakan? Ya, nilai jebakan maksud saya. Ya. Selama ini yang saya ambil dalam mengambil keputusan ya yang bermasalah yang dihadapi di sekolah kita, saya tentu saja saya melihat dari berbagai sudut pandang, di mana saya itu harus menentukan dan menimbang-nimbang terlebih dahulu mana kasus yang dianggap penyelesaiannya paling benar, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut saya tidak merugikan semua pihak. Iya, berarti itu harus menimbang dulu masalahnya nih, kasus-kasusnya Iya, itu. jadi kita nggak langsung mengambil keputusan gitu. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah, jadi Ibu itu mempertimbangkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kira-kira untuk langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam menangani hal semacam ini? Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus saya tempuh, di antara terlebih dahulu saya harus mengumpulkan fakta yang sebenarnya dari kasus yang terjadi. Kemudian saya juga harus menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu saya harus menganalisis benar atau tidaknya kasus yang dialami. Kemudian saya akan menentukan alternatif solusi dari kasus dalam penyelesaiannya. Jadi saya mengambil alternatif solusi itu dari pengambilan keputusan yang sudah saya jalankan. Itu apakah sudah benar atau tidak. Baik Bu, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk melakukan dialog dulu dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat menunjukkan solusi yang dapat menerima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak. Baik. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah SD Keranggan, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin ya. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Sekarang, apakah Ibu mempunyai sebuah takalah atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian, apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian juga dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya, kalau saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi tidak menentukan jadwal khusus ya Bu ya. Ya di sini saya hanya mempunyai tata kelola ya, dalam mempertimbangkan dan memusyawarahkan hasil yang dihadapi dengan layanan apa yang harus ditempuh, baik yang bersifat formal maupun non formal.
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun di situ ya membantu ibu dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dengan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik dan juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk menerima saran masukan terkait bagi permasalahan. Jadi melakukan kegiatan musyawarah dulu gitu Ya, ya, musyawarah tidak dulu, langsung komite. gitu ya. Tidak, musyawarah dulu gitu, menyelesaikan masalah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Sebagai pemimpin sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan suatu masalah daripada sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik dari setiap elemen pada sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Baik Bu, terima kasih banyak waktunya ya Bu. Di sini kita sudah berbincang-bincang dan sharing pengalamannya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan juga diri saya pribadi. Dan semoga Ibu Ros selalu diberikan kesehatan dan terus bisa lancar dalam kegiatan aktivitasnya. Amin. Terima kasih doanya Bu Ivana ya. Semoga panjenengan juga diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan selamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.